Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Shalom. Ada satu sukacita, ada satu ungkapan syukur yang luar biasa. Kalau di hari Minggu di pagi ini, setiap kita boleh bangun, kita masih diizinkan satu hal yang luar biasa, bernafas. Bapak Ibu Jemaat sekalian, masa-masa ini bernafas menjadi hal yang begitu mahal. Karena begitu ada teman, saudara, mungkin kenalan kita yang terkena virus COVID-19 akan menjadi susah untuk bernafas. Patutlah pagi ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Patutlah di hari Minggu ini kita menaikkan segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita yang sudah luar biasa menjaga menyertai kita melewati hari-hari hidup yang susah. Hari-hari hidup yang mungkin berat bagi setiap kita di masa-masa ini. Tapi kita percaya kita punya Allah yang menjaga, menyertai kita. Kita punya Bapa yang setiap saat ketika kita panggil, Dia mendengarkan seruan hati kita. Dia mendengarkan doa-doa kita. Pagi ini kita mau mengawali ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang mungkin baru bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebuah pujian yang simple. Saya teringat waktu ketika saya kecil. Pertama kali saya belajar berdoa adalah saya belajar doa Bapa kami. Dan biarlah pagi ini kita nyanyikan sama-sama pujian ini bersama-sama. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. Ampuni kesalahan. Ampuni kesalahan. Lepaskan dari yang jahat. Sama-sama. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, satu ungkapan yang luar biasa. Ketika Tuhan kita, ketika Allah kita yang di surga mengizinkan setiap kita anak-anaknya
memanggil dia dengan sebutan Bapa. Bapa, satu sebutan menandakan bahwa kita begitu dekat dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu di hari ini. Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. Ampuni kesalahan, Bapakku yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ampuni kesalahan kami. Pagi hari ini kita sama-sama mau hadir, kita sama-sama mau datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa kita, kita mau mengakui segala kesalahan kita yang sudah kita lakukan sepanjang minggu ini, yang sudah kita lakukan sepanjang hari-hari hidup kita. Biarlah Tuhan menguji hati setiap kita. Biarlah Bapa kita melihat hati setiap kita. Apakah kita sungguh datang pada saat ini memuji menyembah Dia dengan hati kita yang bersungguh-sungguh. Ujilah kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Cobalah aku Tuhan. Selidiki kami. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, yang perempuan saja. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mari setiap pria mengambil sikap doa. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang pria katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama nyanyikan Hosana. Hosana Bagi Rajaku, yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami menyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian, dan kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang mengizinkan kami memanggil Engkau Bapa, sebuah sebutan yang begitu mesra, sebuah sebutan yang begitu hangat ketika kami memanggil Engkau Bapa dan Engkau menyambut kami seperti Bapa kami yang di dunia, yang begitu mengasihi kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari Bapa kami yang ada di dunia ini. Ajar kami mengenal hati-Mu Bapa. Ajar kami mengenal jalan-jalan-Mu, sehingga dalam hidup kami hari lepas hari, kami bisa tetap hidup di dalam aturan-aturan-Mu. Kami bisa tetap taat di dalam perintah-perintah-Mu. Ampuni kami untuk 1 minggu ini, ketika begitu banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami untuk 1 minggu ini, ketika kami begitu egois. Di dalam masa-masa yang berat ini, kami lebih mementingkan diri kami sendiri ketimbang kami mementingkan sesama kami. Ampuni kami
kalau kami tidak punya kasih seperti kasih-Mu kepada kami. Padahal seharusnya kami yang mengaku Kristen, kami yang mengaku punya Tuhan Yesus, seharusnya kami punya kasih seperti hati-Mu yang mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami untuk setiap pelanggaran yang boleh kami lakukan. Ampuni kami untuk setiap kesalahan kami. Dan biarlah pagi ini ketika kami masuk, ketika kami datang di hadirat-Mu, Engkau melayakkan kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pengampunan-Mu memampukan kami untuk kami mengampuni dan mengasihi sesama kami dengan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan kita, jemaat sekalian dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86. Ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak Ibu jemaat sekalian, ayat ini sungguh indah. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pernahkah dalam hidup kita ketemu ada satu masa di mana Tuhan tidak baik kepada kita? Coba kita ingat-ingat. Pernahkah ada satu masa di mana Tuhan tidak baik dalam hidup kita? Saya percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap masalah yang kita alami, bahkan dalam setiap hal-hal buruk yang kita alami, percaya Tuhan tetap baik. Karena semua yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Hati Bapa, hati yang penuh kasih itu sungguh-sungguh mengasihi kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Sehingga ketika Dia sudah baik bagi kita, sudah seharusnya kita baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mendengarkan khotbah Pak Marlon di minggu yang lalu, ketika beliau mengatakan, kebaikan, kasih, itu kewajiban bagi seorang Kristen. Itu hal mendasar bagi seorang Kristen yang harus dilakukan. Karena kasih kita kepada sesama kita, kebajikan yang kita bagikan kepada sesama kita, bukan untuk kita mendapatkan balasan dari mereka, tetapi kebaikan, kebajikan, kasih yang kita bagikan kepada sesama kita, itu karena Bapa kita di surga terlebih dahulu mengasihi kita. KPPK 368, hanya percikan kecil bisa membawa perubahan di sekitar kita. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Terimalah hai
masyurkannya. Masyurkan, ceritakan kasih Tuhan kepada seluruh bangsa. Dimulai dengan sekitar kita. Dan mereka akan tahu, mereka akan kenal siapa Yesus melalui kasih kita kepada sesama kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan curhatan hati Tuhan kepada setiap kita melalui hambanya Ibu Tince Marpaung. Kita mau siapkan hati kita. Ini saatnya Tuhan berbicara bagi kita. Saatnya, saatnya, ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu, Saatmu, saatmu Tuhan. saatmu, Ini saatmu Bapa. Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Biarlah ini menjadi saat bagi setiap kita. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan curhatan hati Tuhan bagi setiap kita. Sebab Dia rindu berbicara bagi setiap kita. Kita menyanyikan versi bahasa Inggris. In His time, in His time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Please show me. Lord, please
kehendakmu. Tunjukkanlah pada Biar kami mengerti kehendakmu. mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Ku mau taat padamu, Sekali lagi nyanyikan, ku mau taat padamu. ku mau taat padamu, Tuhanku. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kiranya senantiasa dengan hati yang penuh sukacita, kita akan mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Ketika kami boleh beribadah bersama Tuhan, jarak memisahkan kami, tapi kami tahu kami bersatu hati saat ini di dalam kebenaran kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemberitaan firman di pagi ini itu yang akan memimpin kami, menuntun kami, mengajari kami, membimbing setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang mau tunduk, yang mau taat kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kelemahan, kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini dalam ibadah minggu kita, tema yang diberikan adalah kaya dalam kebajikan. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan menjadi pelaku firman. Ya jemaat yang terkasih, pola pikir dunia ini mengajarkan pencapaian-pencapaian tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang lebih kaya itu akan menerima penghormatan yang lebih daripada mereka yang memiliki taraf ekonomi yang lebih rendah. Sehingga tak jarang orang akan melakukan berbagai cara atau menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh harta kekayaan. Orang yang seperti ini adalah orang yang terjebak dengan pola pikir mereka, sehingga mereka menjadikan kekayaan itu sebagai hal yang utama di dalam hidupnya dan bukan Tuhan. Nah, bermacam-macam respon yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan. Ada orang yang suka menaruh pengharapan hidupnya itu kepada harta kekayaan. Nah, jemaat yang terkasih, ada seorang ibu yang sangat membanggakan anak-anaknya yang memiliki harta kekayaan. Si ibu ini berharap suatu waktu nanti ketika dia masa tuanya, ketika dia sakit, anak-anaknya inilah yang diharapkan untuk memberikan biaya pengobatan bagi si ibu. Tetapi alangkah sedihnya si ibu ini ketika dia melihat kenyataan bahwasannya ketika dia sakit di masa tuanya, anak-anaknya ini tidak ada seorang pun yang mau membantu dari sisi biaya.
Bahkan anak-anaknya ini semuanya saling menyalahkan, saling menuduh, tidak ada yang mau berbagi dalam pembiayaan untuk sakit orang tuanya ini. Dan betapa sangat kecewanya si bapak ini sehingga akhirnya dia merasa gelisah, khawatir, dan tidak bisa tidur. Rasanya si ibu ini tadi ingin menjerit, mengeluarkan suara hatinya, tetapi karena fisiknya yang lemah, akhirnya si ibu ini hanya bisa meratapi nasib di masa tuanya. Nah, jemaat yang terkasih, inilah contoh kesalahan dari orang yang menaruh pengharapannya kepada harta kekayaan dan bukan meletakkannya kepada Tuhan. Dan ini juga adalah contoh kesalahan dari orang-orang yang sudah dipercayakan harta yang berlebih tetapi tidak mau berbagi bahkan kepada keluarganya sendiri. Nah, jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca tadi itu mengajarkan bahwa Tuhan memperingatkan bahwa orang kaya harus mempertanggungjawabkan kekayaannya di hadapan Tuhan. Nah, peringatan apa saja yang diberikan kepada orang percaya? Yang pertama, orang kaya tidak boleh sombong, tinggi hati, ataupun meletakkan pengharapannya kepada harta kekayaan yang dimiliki. Nah, jemaat yang terkasih, jemaat gereja mula-mula di kota Efesus itu banyak memiliki anggota jemaat yang berasal dari taraf kelas ekonomi atas. Namun ada juga beberapa dari kalangan ekonomi taraf yang lebih rendah, misalnya yaitu para budak. Nah, jemaat yang kaya pada umumnya pada saat itu mereka mendapatkan harta kekayaannya itu sebelum mereka masuk menjadi pengikut Kristus. Nah, jemaat yang kaya itu pada umumnya profesi mereka itu adalah sebagai tuan tanah. Nah, sebagai pemilik tanah, pada umumnya mereka menyewakan tanahnya itu kepada para petani. Ataupun mereka menyewakan rumahnya itu untuk dibuat sebagai tempat tinggal. Dan ada juga para tuan tanah ini yang melakukan sistem bagi hasil panen ketika panen tiba. Nah, kelas ekonomi yang di bawah dari para tuan tanah ini adalah para pemilik kapal. Jadi harta kekayaan yang diperoleh jemaat di Efesus pada saat itu diperoleh dengan berbagai macam cara. Nah, di dalam surat ini, kalau kita melihat Paulus secara khusus menunjuk, memperingati kepada mereka yang sudah kaya. Nah, siapa sih sebenarnya orang yang kaya itu? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti orang kaya itu adalah orang yang mempunyai banyak harta, baik itu uang dan lain sebagainya. Kekayaan itu bisa dalam bentuk rumah, mobil, tanah, atau harta benda lainnya, sehingga layaklah mereka disebut sebagai orang kaya. Nah, tapi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa menipu kita. Untuk itu maka Paulus meminta kepada Timotius selaku gembala jemaat Efesus pada saat itu untuk memperingatkan orang-orang kaya yang ada di dalam jemaat. Beberapa orang kaya di dalam jemaat Efesus pada saat itu adalah orang-orang yang sombong atau tinggi hati. Jadi kalau kita melihat bukan hanya di zaman sekarang, di dalam gereja ada beberapa orang kaya yang mungkin sombong, yang mungkin tinggi hati, yang merasa dirinya lebih superior daripada yang lain. Sehingga dia merasa dirinya layak untuk didengar, layak untuk dipatuhi, dan dia merasa seperti bos di dalam gereja. Nah, orang-orang kaya yang sombong seperti ini sudah lebih dulu ada di dalam jemaat Efesus. Inilah contoh kesombongan, contoh tinggi hati yang ada di dalam jemaat karena harta kekayaan. Bahkan di antara beberapa orang kaya di dalam jemaat Efesus pada saat itu meletakkan pengharapannya itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada harta kekayaan yang dimiliki. Padahal sebenarnya seharusnya yang benar itu adalah pengharapan kita harus kita taruh kepada Tuhan, bukan kepada harta kekayaan kita.
karena Tuhanlah yang dengan kekayaannya akan menyediakan apa yang menyenangkan hati kita. Nah, maksud Paulus di sini bukan supaya orang kaya itu melepaskan harta kekayaannya, membuang harta kekayaannya, tetapi maksud Paulus di sini jangan sampai mereka menaruh pengharapannya kepada harta kekayaannya itu. Di sini Paulus juga mengatakan bahwasanya harta kekayaan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi bagaimana cara orang memperolehnya, cara orang menggunakan kekayaan, itulah yang sering membuat orang jatuh ke dalam dosa. Nah, jemaat yang terkasih, ada seorang bapak yang namanya Philip Eng. Dia adalah orang terkaya ketiga di Singapura. Mungkin kita semua pernah melihat videonya. Nah, menurut Philip Eng, Tuhan adalah aspek yang lebih penting ketimbang harta kekayaan yang dimilikinya. Dia mengatakan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik tanpa Yesus, sekalipun itu adalah harta kekayaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk itulah kita sebagai orang yang dipercayakan harta yang berlebih, janganlah kita sombong, janganlah kita tinggi hati, dan janganlah kita menaruh pengharapan kita kepada harta kekayaan yang sifatnya sementara. Tapi marilah kita berharap hanya kepada Yesus, karena Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal. Selanjutnya, peringatan apalagi yang diberikan kepada orang kaya? Yang kedua, orang kaya harus melakukan kebajikan dengan memberi dan menderma, karena dengan demikian berarti mereka telah mengumpulkan harta di surga. Jemaat yang terkasih, masalah yang terjadi di dalam jemaat Efesus pada masa itu adalah beberapa orang kaya itu di dalam jemaat ternyata mempergunakan harta kekayaannya itu hanya untuk memuaskan kepentingan mereka pribadi, dan mereka tidak mau berderma dan berbagi. Nah, untuk itulah maka Paulus memperingatkan bahwasanya ketika mereka sudah diberkati dengan berkat yang berlebih, maka Tuhan meminta mereka untuk menjadi orang yang mau berderma, mau berbagi kepada sesama. Karena bagaimanapun kebutuhan manusia itu jauh lebih penting daripada harta kekayaan itu sendiri. Nah, jemaat yang terkasih, harta kekayaan itu bisa dipergunakan untuk hal yang baik. Tetapi jangan lupa, harta kekayaan itu juga bisa dipergunakan untuk sesuatu yang jahat. Nah, untuk itu sebagai pengikut Kristus, Paulus mengajarkan supaya harta kekayaan itu dipergunakan untuk perbuatan baik. Calvin mengatakan, kesempatan untuk memberi dan berbuat baik kepada orang lain itu akan bertambah seiring bertambahnya harta kekayaan yang dimiliki. Nah, saudara, ini adalah seorang yang bernama Ali Banner. Dia adalah seorang miliarder asal Sydney, Australia. Dan dia telah mendermakan seluruh harta kekayaannya untuk kaum muslim yang ada di seluruh dunia. Saudara, jika seorang muslim atas nama agamanya, atas nama kemanusiaan telah rela mendermakan seluruh harta kekayaannya untuk orang lain, bagaimana dengan kita yang mengaku kita adalah pengikut Kristus? Di mana pengikut Kristus berarti ajarannya adalah kasih dan kebaikan. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau memberi, tetapi kita tidak mau berderma kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan bahkan ada saja kalau kita melihat orang yang menganggap dirinya belum mampu untuk melakukan derma, melakukan kebaikan, memberi kepada orang lain karena merasa harta kekayaan yang dimilikinya itu belum cukup untuk bisa berderma atau berbagi. Banyak orang yang merasa dirinya masih miskin padahal sudah punya rumah, sudah punya mobil, bahkan mungkin sudah punya tabungan di bank. Saudara, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, yang tidak menyadari bahwasanya nafas hidupnya
itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Dan orang-orang seperti ini juga adalah orang yang tidak menyadari bahwasanya kita sudah diberi itu karena kita sudah menerima berkat anugerah dari Tuhan. Atau jangan-jangan orang ini yang mengaku dirinya Kristen ternyata adalah orang yang belum menerima anugerah keselamatan, hidup yang kekal itu. Sehingga dia merasa dirinya tidak perlu untuk berdema, tidak perlu untuk berbagi kepada orang lain atas nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, bagi kita layak disebut sebagai orang kaya. Sebelum kita ditebus oleh Kristus, sebenarnya kita adalah orang-orang miskin. Tetapi ketika Kristus sudah menebus kita, maka sebenarnya diri kita disebut sebagai orang kaya. Kenapa saya menyebut diri kita yang sudah ditebus oleh Kristus itu adalah orang-orang yang kaya? Karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Itu adalah orang-orang yang sudah menerima hidup yang kekal. Kekal berarti tidak terhingga. Kita tahu bukan lambang tak terhingga. Lambang itu adalah seperti gambar berikut. Nah, jemaat yang terkasih, kalau hidup yang kekal saja sudah diberikan oleh Tuhan, mengapa kita begitu khawatir kalau kebutuhan kita tidak akan dicukupkan oleh Tuhan kita? Hidup kita ini masih dalam bilangan yang masih bisa disebutkan dengan angka, bukan tidak terhingga. Hidup manusia paling tinggi zaman sekarang itu adalah 100 tahun. Apakah Tuhan tidak akan menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan kita? Karena yang tak terhingga, hidup yang kekal pun sudah Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan standar kecukupan hidup menurut firman Tuhan adalah seperti ayat yang ke-8 tadi. Apa bunyi ayat yang ke-8? Jika ada pakaian dan jika ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Berarti standar kecukupan hidup di dalam Alkitab adalah ketika kita terpenuhi dari sisi makanan dan dari sisi pakaian. Jika firman Tuhan mengatakan standar kehidupan di dalam Alkitab itu akan dipenuhi, kita tidak perlu khawatir. Karena pasti Tuhan akan menyediakannya. Karena hidup yang kekal itu sudah menjadi jaminan bagi setiap kita pengikut Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seperti saya katakan tadi, kekayaan itu bisa menipu siapapun. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan dan termasuk kita semua sebagai pengikut Kristus. Mari kita melihat contoh orang yang merasa dicukupkan Tuhan dengan makanan, dengan pakaian. Kita melihat kisah di dalam kitab Markus, di dalam kitab Lukas, bagaimana seorang janda miskin itu telah menyerahkan seluruh penghasilannya. Karena apa? Karena dia sudah merasa dirinya sudah dicukupkan oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga ia menyerahkan seluruh penghasilannya ke dalam bait Allah. Dia mampu untuk mendermakan, dia mampu untuk berbagi seluruh penghasilannya, dimasukkan ke dalam persembahan di dalam bait Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seperti khotbah Pak Marlon di dalam ibadah minggu yang lalu, dikatakan bagi orang Kristen memberi adalah satu kewajiban. Jadi sekalipun di dalam dunia ini ada jenjang ekonomi, ada taraf ekonomi, tetapi bagi orang Kristen memberi status apapun, kaya atau taraf ekonomi yang lebih rendah, siapapun kita yang sudah ditebus oleh Kristus,
Merupakan suatu kewajiban untuk kita memberi bagi nama Tuhan. Ketika kita mendermakan harta kekayaan kita, berarti kita sudah memberi untuk Tuhan. Berarti kita sudah memuliakan Tuhan kita. Untuk itu jemaat yang terkasih, kita yang sudah dicukupkan Tuhan dengan makanan, dengan pakaian, dermakanlah, bagikanlah harta kekayaan kita itu atas nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena orang yang memberi tidak akan pernah merasa kekurangan. Tetapi sebaliknya, orang yang memberi, orang yang mendermakan harta kekayaannya, itu akan semakin kaya di dalam kebajikan. Orang yang suka memberi, itu rohnya akan selalu bersukacita karena dia sudah mengumpulkan harta di surga. Untuk itu, mari kita sebagai pengikut Kristus, berikanlah apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita atas nama Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami sudah belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan standar kehidupan, kecukupan di dalam Alkitab. Jika ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Untuk itu kami tidak perlu khawatir Tuhan. Barang siapa ada di antara jemaat Tuhan yang merasa khawatir ketika mereka membeli maka harta mereka berkurang. Biarlah Tuhan Engkau yang membukakan rahasia kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sehingga Tuhan kami memperoleh hati yang lapang untuk memberi, untuk berderma bagi orang-orang di sekitar kami. Jika ada di antara kami yang menahan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami atas nama Tuhan, biarlah saat ini Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mau berderma, mau melakukan kebajikan atas nama Tuhan. Berkati ya Tuhan orang-orang yang kaya yang ada di gereja kami. Biarlah ya Tuhan Kau yang gerakkan kasih di antara kami, supaya kami boleh saling membantu, saling menolong. Dan berkati ya Tuhan, mungkin jemaat Tuhan ada yang merasa miskin di hadapan Tuhan dengan harta kekayaan mereka. Tapi pada hari ini kami belajar, jika ada makanan, pakaian, cukuplah itu. Lebih dari itu kami tak lebih adalah orang-orang kaya, karena kami sudah diberikan hidup yang kekal. Hidup yang tak terhingga dibandingkan kehidupan kami yang mungkin paling lama hanya 100 tahun. Dan itu pun sudah Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Jika ada yang keras hati, tundukkanlah ya Tuhan, dan berikan kami hati yang mau semakin taat, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, yang mau melakukan kebajikan bagi gereja Tuhan. Karena kami adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh memberi berderma atas nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Tince yang pada pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita yang ada di rumah. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mau bersama dengan semua orang percaya di segala waktu, di segala tempat. Kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Ini adalah waktu di mana kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat boleh memberikan persembahan lewat transfer untuk melalui rekening di layar TV, di layar HP Bapak Ibu jemaat sekalian. Atau bisa juga mengisinya dalam amplop dan mengantar ke kantor gereja di setiap jam kerja. Pagi hari ini biarlah kita sama-sama belajar satu kebenaran. Bukan hanya materi yang kita berikan, tapi biarlah kasih Tuhan kita, hati Bapa kita, itu bisa kita bagikan kepada sesama kita. Mari kita minta kepada Bapa kita, supaya Dia berikan hati, berikan tangan, berikan kaki. Kita mampu melangkah dalam rencananya. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Yang perempuan saja, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Yang pria, berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku sama-sama. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan dan kita berdoa memanjatkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Secara khusus di pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami dapat mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini boleh senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur di dalam kesempatan pagi hari ini, Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami
untuk kami boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk memajukan secara khusus pekerjaan dan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami berdoa menyerahkan setiap kami secara khusus, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati setiap kami semua di dalam aspek kehidupan kami. Berkati kami di dalam kesehatan, berkati kami di dalam rumah tangga kami, berkati kami di dalam pekerjaan kami, dan berkati kami di dalam usaha kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga bersyukur kalau kami juga boleh bersama-sama memanjatkan pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami semua, pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami mengucap syukur di mana Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus menopang kehidupan kami, Tuhan terus boleh memberkati kami, bahkan mencukupkan apa yang menjadi segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Oleh sebab itu di masa-masa yang sulit ini, kami ingin terus berharap kepada Tuhan. Kami ingin terus bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya juga Tuhan membuka jalan keluar bagi persoalan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang baik kesehatannya. Kami tidak tahu siapa mereka Tuhan. Tetapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang mengerti, yang maha tahu kondisi dan keadaan mereka. Oleh sebab itu Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu. Menjamah sakit yang dialami, bahkan boleh memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah iman. Kami berdoa Tuhan, tentunya situasi yang sulit ini bisa saja membuat mereka undur dari Tuhan. Bisa saja membuat iman mereka lemah, bahkan mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi kami tetap berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah di dalam keadaan situasi yang sulit ini, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Iman mereka boleh dikuatkan kembali, sehingga mereka tetap setia di dalam mengikut Tuhan walaupun keadaan situasi yang tidak mendukung ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Secara khusus di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami berdoa setiap pelayanan yang terus berjalan walaupun via online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap persiapan demi persiapan yang ada. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan boleh tetap dipermuliakan di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan lewat pelayanan yang ada kami dapat bertumbuh bersama-sama. Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Dan boleh menjadikan kami semakin setia dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Dan mereka boleh senantiasa melakukan semuanya dengan sukacita. Bahkan mereka melakukannya bukan semata-mata untuk kepentingan mereka. Tetapi mereka melakukannya semata-mata untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan tetap diagungkan. Dan biarlah juga di dalam bangsa kami, setiap kami semua masyarakat yang ada di bangsa ini dapat menikmati kesejahteraan yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk situasi yang sedang kami hadapi karena COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar mereka dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik. Kebijakan-kebijakan yang tentunya masuk di akal dan dapat kami laksanakan bersama-sama. Dan biarlah juga setiap kami masyarakat yang ada di bangsa ini boleh senantiasa saling membahu, saling bekerja sama untuk mengatasi virus ini. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan kami rindu virus ini dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang telah kami doakan
Tuhan yang menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab doa-doa kami, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang terkasih, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini dengan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.